Ketika surga ditinggalkan dan bumi menjadi panggung pertama ujian manusia, bayangkan di sebuah lembah yang sunyi dan dingin, manusia pertama menapakkan kaki, membawa beban takdir yang tak tertandingi. Tak ada nyanyian malaikat, tak ada bidadari, hanya sunyi dan rasa kehilangan. Dari sinilah kisah itu dimulai. Mohon luangkan waktu untuk menonton hingga tuntas agar setiap hikmah tersampaikan utuh. Kalau perlu di-skip, biarkan iklannya saja yang di-skip. Jangan lupa dukung terus dakwah ini dengan tekan like, subscribe, dan tinggalkan komentar bila ada hal yang perlu diluruskan atau ditambahkan. Setiap dukungan Anda insya Allah menjadi pahala jariah yang menguatkan kami menghadirkan konten bermanfaat. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Langit telah memekat, cahaya surga perlahan tertutup oleh kelamnya awan dunia. Di sebuah lembah tandus yang sunyi, jauh dari segala kemegahan dan keindahan surga, sesosok manusia pertama menapakkan kaki di bumi. Ia adalah Adam, kekasih Allah, yang kini berdiri sendiri, memandangi hamparan bumi yang asing dan membeku. Angin menderu pelan, menggiring dedaunan kering melintasi kakinya. Tak ada nyanyian burung, tak ada harum bunga. Yang ada hanyalah keheningan dan sebentuk kesepian yang tak terucapkan. Tanah di bawah telapak kakinya dingin, keras, dan penuh kerikil. Tidak ada karpet lembut surga, tidak ada buah-buahan ranum bergelantungan yang tinggal petik. Ini adalah bumi, tempat ujian dimulai. Adam duduk di bawah pohon tua, memandang langit yang mulai gelap. Matanya basah, hatinya menggigil, bukan karena udara, tetapi karena kehilangan. Ya Rob, bisiknya lirih. Beginikah kehidupan di bumi? Tak ada bidadari, tak ada sungai susu, tak ada nyanyian tasbih para malaikat, hanya sunyi dan dingin. Ia menunduk. Tangannya menggenggam tanah, mencium aroma bumi yang belum terjamah manusia. Kesedihan menjalari dadanya seperti air yang merembes dari celah-celah batu. Ia teringat surga, tempat di mana ia diciptakan, dibesarkan, diajari nama-nama oleh Tuhan langsung, tempat di mana segalanya serba cukup. Tapi kini ia di sini sendiri. Hari-hari pun berlalu. Nabi Adam alaihissalam mulai mencari makanan dari alam. Buah-buahan ia kumpulkan dari pepohonan yang tumbuh di hutan liar. Kadang manis, kadang pahit, kadang mudah ditemukan, kadang ia harus memanjat tinggi atau menempuh jarak yang jauh. Ia pun mulai berburu binatang, mengikuti insting yang ditanamkan oleh Sang Pencipta. Dengan susah payah, ia menangkap seekor kijang kecil. Nafasnya terengah, peluh membasahi dahinya. Ia menatap binatang itu, lalu menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Tapi saat hendak memakannya, ia terdiam. Daging itu mentah. Ia mencium aromanya dan merasa mual. Ia mencicipi sedikit, namun langsung memuntahkannya. Tidak, ini tak bisa dimakan seperti ini. Gumamnya lirih. Ya Allah, Engkau menciptakan daging ini sebagai rezeki. Tapi mengapa terasa getir dan keras di mulut? Apakah aku harus memakannya seperti ini? Nabi Adam alaihissalam termenung. Ia mengingat masa di surga ketika makanan datang begitu saja, siap disantap, hangat dan lezat. Ia tak pernah berpikir soal cara memasak. Api, ya, api. Ia belum pernah mengenal api. Malam pun tiba. Udara makin dingin. Nabi Adam alaihissalam menggigil sambil meringkuk di balik semak. Di bawah langit bertabur bintang. Ia lapar, namun tak bisa makan. Ia lelah, namun tak bisa tidur tenang. Rasa kehilangan, kesepian, dan kepiluan menyatu menjadi satu. Ia menangis. Ya Rob. Suara doanya bergetar dalam kegelapan malam. Engkau telah menurunkanku ke bumi ini. Aku tidak mengingkari takdirmu. Aku hanya seorang hamba yang lemah. Aku lapar, ya Allah, tapi aku tak bisa memakan rezeki yang Kau hamparkan. Aku tak tahu cara menjadikannya layak untukku. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui segala sesuatu, maka tolong aku. Ajarkan aku bagaimana mengolah makanan ini, bagaimana membuatnya dapat aku makan tanpa menyakitiku. Ya Rob, aku memohon dengan segala kehinaanku sebagai makhluk. Langit diam, bumi diam,
tapi Allah Maha mendengar, Maha penyayang, Maha menjawab doa orang yang dalam kesulitan. Di alam tinggi, sebuah perintah mulia turun dari sisi Allah kepada penghulu para malaikat, Jibril. Wahai Jibril, firman Allah yang Maha Tinggi, turunlah ke bumi, bantulah hambaku Nabi Adam alaihissalam. Ia telah berdoa dan aku mendengar doanya. Ambillah untuknya api yang dapat ia gunakan, agar ia bisa hidup dan mencukupi kebutuhannya. Jibril sujud, kemudian dengan sayap-sayapnya yang agung, ia terbang menembus lapisan langit demi langit. Lalu ia berhenti, memalingkan arah menuju satu tempat yang tak terbayangkan kedahsyatannya, neraka. Tujuannya adalah satu, meminta api. Bukan api biasa, tapi api dari sumber aslinya. Tempat di mana panas bukan sekadar suhu, tapi azab. Dalam dadanya Jibril membawa amanat agung untuk Nabi Adam alaihissalam. Tapi dalam hatinya ia bertanya-tanya, sebanyak apakah api yang bisa diambil dari neraka, namun tidak menghancurkan bumi yang rapuh ini? Langit malam di bumi tetap sunyi. Nabi Adam alaihissalam masih bersimpuh di kegelapan. Ia tak tahu bahwa doanya telah dijawab dan pertolongan tengah datang dari tempat yang tak terduga. Sayap-sayap cahaya itu membelah langit dengan kecepatan yang tak bisa diukur oleh waktu manusia. Malaikat Jibril, sang penyampai wahyu, meluncur menuju tempat yang paling ditakuti makhluk langit dan bumi, neraka. Jauh di kedalaman jagat, tersembunyi di balik lapisan dimensi yang tak bisa ditembus kecuali oleh izin Allah, terdapat satu tempat yang bahkan para malaikat pun enggan untuk menoleh ke arahnya. Neraka Jahanam adalah lautan api, lautan murka. Setiap bara yang menyala di sana adalah hukuman yang abadi. Di sanalah malaikat Malik bertugas, penjaga yang tidak pernah tersenyum, tidak pernah tertawa, dan tidak pernah lalai. Jibril tiba di gerbang itu. Malik berdiri dalam cahaya kelam, tinggi, tegas, bermata tajam. Wibawanya bukan hanya karena neraka di belakangnya, tapi karena ketaatan mutlak kepada Rabb semesta alam. Jibril menunduk hormat bukan karena takut, tetapi karena tahu tempat yang ia datangi adalah salah satu rahasia agung Sang Pencipta. Wahai Malik, ucap Jibril, suaranya lembut tapi penuh tujuan. Aku diutus oleh Allah untuk meminta api. Malik menatap lurus. Untuk apa api itu? Untuk Adam, manusia yang diturunkan ke bumi. Ia lapar, dan Allah mengizinkanku mengambil api untuk memasak makanannya. Malik diam sejenak. Kemudian ia bertanya, berapa banyak engkau menginginkan api itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, sebesar buah kurma saja. Sekilas, wajah Malik tidak berubah, tapi jawabannya membuat seluruh dimensi berguncang. Wahai Jibril, ujarnya, jika aku memberimu api neraka sebesar buah kurma saja, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur lebur, meleleh karena panasnya. Gunung-gunung akan mencair seperti lilin, lautan akan mendidih dan menguap, dan bumi akan hangus tak bersisa. Jibril tertegun. Dalam hatinya, ia tahu betapa dahsyatnya neraka, tapi mendengar langsung dari penjaganya, membuat tubuhnya seolah gemetar dalam cahaya. Kalau begitu, ucap Jibril lagi, mencoba, berikan aku separuh dari buah kurma. Malik menggeleng, wahai Jibril, andai aku memberikan separuh dari yang engkau minta, maka langit tidak akan menurunkan hujan setetes pun. Semua air di bumi akan mengering, sungai-sungai akan menjadi parit kering, dan tidak ada satupun tumbuhan yang sanggup tumbuh di atas tanah. Keheningan meliputi keduanya. Jibril, meskipun makhluk mulia dan kuat, merasa kebingungan. Ia datang membawa tugas, namun kini sadar bahwa api yang ia minta tidak bisa sekadar diukur dengan logika duniawi. Ia menengadah, ya Allah, sebanyak apa api yang harus aku ambil agar mencukupi kebutuhan Adam, namun tidak menghancurkan bumi yang engkau hamparkan? Allah yang Maha Mengetahui menjawab doa malaikatnya, ambillah api dari neraka sebesar zarah. Zarah, sebutir terkecil dari segala sesuatu, atom, titik panas yang bahkan tak bisa terlihat oleh mata biasa. Jibril kembali memandang Malik. Allah telah memerintahkan agar aku mengambil api sebesar zarah. Malik tanpa berkata-kata mengulurkan tangannya. Dari bara yang menyala di balik neraka, ia mengambil secuil, tak terlihat, tak teraba, namun panasnya melampaui segala ukuran dunia. Dengan kehati-hatian luar biasa,
Jibril menerima zarrah itu dan segera membawanya pergi. Tapi bahkan sebelum sampai ke bumi, Jibril merasakan gelombang panas membakar sekujur tubuh malaikatnya. Cahaya sayapnya terasa bergetar. Ini terlalu panas. Ia segera terbang ke 7 sungai yang tersebar di bumi. Satu persatu api itu ia celupkan ke dalamnya. Sungai pertama mendidih, sungai kedua memutih, sungai ketiga meletuskan uap. Sampai 70 kali ia mencelupkan bara itu ke dalam 70 sungai berbeda. Setelah itu api zarrah itu masih menyala. Tapi kini setidaknya bisa dipegang, bisa dibawa. Jibril turun ke bumi, memilih satu gunung tinggi di antara lembah-lembah luas. Dengan perlahan, ia meletakkan api zarrah itu di puncaknya. Sekejap, gunung itu bergetar, batu-batu retak, tanah menganga, asap membumbung ke langit. Gunung itu hancur dari dalam. Ia tidak meledak, tapi meleleh. Tanah menjadi bara, batu menjadi debu panas, dan angin membawa asap tebal hitam ke seluruh penjuru. Jibril tertegun. Api sekecil zarrah telah menghancurkan satu gunung. Ia bergegas, tidak bisa ia biarkan bara ini merusak bumi yang rapuh. Ia mengangkat kembali zarrah itu, membawanya naik, lalu dengan izin Allah, ia mengembalikannya ke neraka. Namun, dari gunung yang hancur tadi, tersisa bara. Bara yang menembus ke dalam perut bumi. Bara itulah yang kemudian menjadi sumber dari segala api dunia. Bara inilah yang hari ini kita sebut magma. Bara inilah yang menyulut nyala. Bara inilah yang menghangatkan dan juga membakar. Dan semua itu hanya dari satu zarrah. Asap tebal masih bergulung dari puncak gunung yang hancur. Udara panas merayap ke celah-celah bumi, membakar rerumputan, mengeringkan sungai kecil yang mengalir di kaki bukit. Tanah yang tadinya kokoh kini retak dan terbelah. Sisa api zarrah yang ditinggalkan Jibril tidak bisa dipadamkan. Bara itu terus menyala, masuk ke dalam tanah, menyusup ke perut bumi, dan menetap di sana sebagai luka pertama bumi. Jibril berdiri terpaku. Ia menyaksikan kehancuran yang terjadi dari setitik api. Hatinya gemetar, bukan karena takut gagal dalam tugas, tetapi karena sadar betapa kecilnya kemampuan makhluk dibanding kedahsyatan ciptaan Allah. Ya Rabb, bisiknya dalam sujudnya yang dalam. Ampuni hamba-Mu jika bumi ini tak sanggup menanggung apa yang kami bawa. Tanpa menunda waktu, Jibril kembali mengambil sisa api zarrah yang masih bisa ia tangkap, lalu dengan kecepatan cahaya ia naik kembali ke langit, menuju neraka, mengembalikan api itu ke tempat asalnya. Namun bara yang tertinggal telah menetap. Ia telah masuk ke dalam sistem bumi. Di balik kerak bumi yang diam, tersembunyi bara itu, panas abadi, yang hari ini dikenal manusia sebagai magma. Setiap letusan gunung, setiap percikan api, setiap bara di tungku manusia, semuanya berasal dari sisa zarrah itu. Sisa yang tak bisa dicabut. Waktu berlalu, ribuan tahun kemudian, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, beliau pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah engkau pernah melihat neraka?" Dan Jibril yang agung dan kuat menjawab dengan suara rendah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah menciptakan neraka dan menyalakan apinya selama 1000 tahun hingga baranya berwarna merah." Beliau terdiam sejenak lalu melanjutkan, "Kemudian Allah menyalakannya lagi selama 1000 tahun, maka apinya menjadi putih, suaranya mulai bergetar, dan kemudian Allah menyalakannya lagi selama 1000 tahun hingga apinya menjadi hitam kelam, seperti malam yang sangat gelap." Nabi SAW menunduk. Jibril melanjutkan, "Api neraka itu tidak pernah tenang nyalanya, tidak pernah padam baranya, bahkan tidak bisa didekati oleh malaikat kecuali yang diberi izin oleh Allah." Seorang sahabat bertanya dengan suara lirih, "Ya Rasulullah, jika api neraka seperti itu, bagaimana bisa kita menanggungnya, walau hanya satu percik saja?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Api kalian di dunia ini yang kalian gunakan untuk memasak atau membakar adalah bagian dari 70 bagian dari api neraka." Hening menyelimuti majelis. Beberapa sahabat menangis, yang lain menggenggam dada mereka.
Mereka sadar bahwa ujian dunia tak sebanding dengan siksa akhirat. Dan api yang digunakan manusia untuk memasak daging, menghangatkan tubuh, atau menerangi malam adalah hanya satu zarah dari neraka. Dan betapa agungnya kasih sayang Allah. Dia hanya mengizinkan satu zarah itu untuk turun. Dan itu pun tak langsung digunakan, melainkan dibasuh 70 kali dalam 70 sungai, agar bisa dimanfaatkan tanpa membinasakan. Bayangkan jika Allah mengizinkan lebih dari itu. Bayangkan jika ukuran yang diambil sebesar satu genggam tangan saja. Bumi ini tidak akan pernah ada, tidak akan pernah bisa dihuni, tidak akan pernah menjadi tempat ujian bagi manusia. Suasana akhir kisah ini adalah keheningan dan kesadaran. Kesadaran bahwa apa yang manusia sebut sebagai api sebenarnya hanyalah sisa kecil dari kekuatan yang jauh lebih besar, dan bahwa rahmat Allah mendahului murkanya. Satu zarah api, satu gunung hancur, satu bumi terbakar, satu pelajaran abadi bagi manusia. Satu zarah api menghancurkan satu gunung, satu doa membuka langit, dan satu rahmat dari Allah telah menyelamatkan bumi dari kehancuran. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Bahkan api yang kita gunakan hari ini hanyalah sisa kecil dari azab yang tak tertanggungkan. Maka mari kita bersyukur dan gunakan hidup ini untuk taat, bukan untuk melawan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik ujian selalu ada kasih sayang Allah yang maha luas.